Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, saya Nur Hasanah. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah sistem dan dinamika demokrasi. Materinya adalah tentang klasifikasi demokrasi, ciri-ciri, dan prinsip demokrasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini adalah setelah mempelajari materi tentang sistem dan dinamika demokrasi, peserta didik mampu memahami tentang pertama, klasifikasi demokrasi, dan yang kedua, ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Langsung saja kita lihat klasifikasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Pelaksanaan ini dapat berbeda karena suatu negara dapat memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain, yang akibatnya bentuk demokrasi pun dapat berbeda-beda. Dalam klasifikasi demokrasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dilihat dari cara menyampaikan pendapat ya. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Maknanya yaitu rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat dapat menyalurkan hak pendapatnya tanpa perwakilan. Demokrasi jenis ini dapat dilakukan jika rakyat dalam suatu negara tidak terlalu banyak. Contoh saat ini adalah musyawarah di lingkungan RT atau RW yang dapat dihadiri oleh seluruh warga. Jadi, dalam jenis ini rakyat menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin sesuai dengan kata hatinya. Anak-anak, ini adalah contoh dari gambar demokrasi langsung. Di situ terlihat bagaimana rakyat langsung menyalurkan aspirasinya. Rakyat langsung memilih pemimpin sesuai dengan isi hatinya masing-masing, tanpa ada paksaan atau perintah dari yang lain atau dari kekuasaan. Selanjutnya yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan umum untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan di negara-negara modern, antara lain karena hal sebagai berikut. Yang pertama, penduduk negara yang selalu bertambah, sehingga jumlah penduduk itu semakin banyak. Sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan dengan jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. Sehingga untuk penyelesaian masalahnya itu diwakilkan atau rakyat bisa menyampaikan keinginannya melalui perwakilan. Ada penyambung lidah rakyat. Yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri sehingga masalah mengenai pemerintahan dapat diserahkan kepada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Ya, itu adalah bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan sehingga mereka tidak begitu tertarik atau begitu percaya kepada orang yang lebih berkompeten di dalam pemerintahan. Nah, ini adalah contoh gambar dari demokrasi tidak langsung. Di sini terlihat ada orang-orang yang duduk rapi dalam sebuah
ruangan besar di mana mereka adalah orang-orang yang terpilih menjadi wakil-wakil rakyat untuk menyalurkan keinginan, aspirasi, ide-ide, pemikiran rakyat kepada pemerintah. Ya, bisa kalian lihat siapa saja contohnya. Ya, lembaga-lembaga yang ada di negara kita, DPR ya misalnya. Itu adalah wakil-wakil kita. Jadi, kalau kita punya keinginan, kalau kita mempunyai tuntutan kepada pemerintah, nggak harus kita pergi ke sana abring-abringan, apalagi sampai menyuarakan suara-suara yang tidak enak didengar, saling menghujat kepada pemerintah. Tidak harus. Kenapa? Karena kita punya wakil, kita punya perwakilan untuk menyampaikan semua keinginan kita yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau disebut juga referendum. Pada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum. Pelaksanaan demokrasi jenis ini dapat dilihat di negara Swiss. Jenis referendum yang dapat dijalankan ada 3. Yang pertama, referendum wajib, yaitu referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting dan mendasar. Contohnya, ketika ada perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Yang kedua, referendum tidak wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah suatu rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, maka rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Yang ketiga, referendum konsultatif. Referendum jenis ini hanya sebatas meminta persetujuan saja. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi, untuk referendum konsultasi ini, apabila pemerintah mau mengeluarkan sebuah undang-undang, maka itu akan dikonsultasikannya tidak kepada rakyat seperti yang pertama dan yang kedua, tetapi hanya kepada rakyat yang mempunyai kapasitas di bidangnya atau mempunyai kompetensi di bidangnya. Contoh, untuk mengeluarkan undang-undang tentang kesehatan, pasti yang dijadikan tempat untuk membahasnya adalah atau meminta persetujuannya adalah orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan. Begitu juga di bidang-bidang lainnya. Undang-undang tentang pendidikan pasti kepada orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan. Begitu juga untuk aspek-aspek yang lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari demokrasi referendum. Lihat, rakyat-rakyat juga dilibatkan sesuai dengan tujuan dari referendum tersebut atau dari ciri referendum yang tadi sudah Ibu bahas. Selanjutnya, di PPT ini, Ibu juga akan jelaskan tentang demokrasi ditinjau dari cara menyalurkan kehendak rakyat. Dibagi menjadi 3, sama seperti yang tadi ya. Yang pertama, ada demokrasi langsung, yaitu rakyat mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Jadi rakyat langsung menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi yang representatif. Rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Sama ya seperti yang tadi. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Itu adalah 3 demokrasi dilihat dari cara masyarakat menyalurkan kehendaknya atau cara masyarakat menyalurkan keinginannya kepada pemerintah. Oke, selanjutnya adalah jenis demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar kelengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada demokrasi parlementer, yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai parlemen. Pada demokrasi jenis ini, parlemen lebih kuat dari pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pada demokrasi jenis ini, kedudukan kepala negara adalah sebuah simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Contoh dari negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer adalah negara-negara kerajaan, di mana raja itu sebagai simbol keagungan dan yang menjalankan pemerintahannya yaitu parlemen. Yang kedua, demokrasi presidensial, yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Ya, itu adalah contoh presidensial. Negara mana yang melaksanakan demokrasi ini? Negara Indonesia salah satunya. Anak-anak, kita lihat model demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, presiden maupun raja hanya melaksanakan tugas-tugas seremonial belaka. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri bersama-sama menteri dalam kabinet. Perdana Menteri beserta kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh dari negara yang sukses melaksanakan demokrasi parlementer itu adalah Inggris, yang dianggap sebagai negara yang pertama atau yang berhasil melaksanakan pemerintahan parlementer atau bisa disebut sebagai negara induk parlementer. Tadi kita sudah lihat tentang ciri-ciri demokrasi parlementer. Sekarang kita lihat ciri-ciri demokrasi presidensial. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif saja, bukan kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima,
kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang terakhir, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Karena itu adalah ciri-ciri sistem presidensial. Semoga kalian bisa membedakan bagaimana ciri sistem presidensial, bagaimana ciri-ciri sistem dari parlementer. Materi selanjutnya, kita lihat ciri-ciri prinsip demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Posisi rakyat dalam suatu sistem demokrasi sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, seluruh masyarakat itu mempunyai harkat, derajat, dan martabat yang sama. Tidak ada klasifikasi dalam masyarakat. Semua ada dalam posisi dan kedudukan yang sama. Berangkat dari latar belakang manapun masyarakat tersebut. Apakah rakyat biasa ataupun yang ada dalam pemerintahan. Atau bahkan yang terkena dengan darah biru itu ya. Masyarakat bangsawan misalnya, semuanya sama, tidak ada kecualinya. Kemudian Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democracy Theory memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi itu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi nggak ada main gontok-gontokan, nggak ada saling serang, saling sikut. Dan apabila menyelesaikan perselisihan, pasti akan duduk bersama dengan kepala dingin. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Jadi masyarakatnya itu selalu mengalami perubahan, tidak stagnan, tidak diam, tidak berjalan di tempat. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi ada pergantian pimpinan secara berkala, secara periode ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi di dalam prinsip demokrasi, penyelesaian pertengkaran atau perselisihan itu pasti akan dengan cara-cara yang lebih damai, tidak ada kekerasan ya. Kemudian selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Nah, ini yang indah atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Kenapa? Karena negara kita ini terdiri dari keanekaragaman, beraneka ragam, baik dari suku, budaya, kebiasaan. Dan ini merupakan ciri utama dari sebuah demokrasi. Terutama perbedaan dalam berpendapat. Kemudian yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nah, dari semua ciri-ciri yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo ini, semuanya itu bernada positif. Jadi, seandainya semua prinsip ini bisa dilaksanakan dan ada kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakannya, maka dengan otomatis demokrasi itu bisa ditegakkan secara total atau secara murni. Tidak akan ada lagi istilah demokrasi yang semu. Ya, judulnya demokrasi dilaksanakan atau ditegakkan, tetapi pada kenyataannya semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Maka sampai kapanpun demokrasi itu tidak akan bisa dilaksanakan secara mutlak. Kenapa bisa demikian? Karena ada sebagian orang atau sebagian kelompok masyarakat yang masih
mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Ya, paham ya sampai situ? Demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Tetap semangat dan semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa social distancing dan physical distancing.